mungkin semua daerah itu merasakan kan, gimana perhatian pemerintah terhadap kepentingan peningkatan kegiatan-kegiatan kepemudaan itu saya rasa bisa dibilang kurang dipandang ya. Contoh semisal kegiatan perbandingan ini perbandingan antara kegiatan olahraga dengan kegiatan pemuda. Ketika kita berprestasi, yakin seluruh pemuda yang ada di Nusantara ini, pemuda-pemuda berprestasi itu karena dirinya, dorongan kesadaran dirinya. Terus kemudian bagaimana dengan pemuda yang tidak punya kesadaran untuk mengolah potensi dirinya? Nah, tentu ini akan menjadi masalah di daerah. Betul. Olehnya harus peran pemerintah, apalagi menuju, kita kan sejak 2015 ini kan sudah bonus demografi kan. Saya rasa ini sangat penting. Contoh yang tadi, perbandingan antara olahraga dengan kemudian pemuda. Nah, kemudian kalau kita lihat kan perbandingan antara olahraga dan pemuda ini kan beda-beda tipis kan. Nah, ketika kemudian kita berprestasi di bidang olahraga, yakinlah itu kurang dipandang. Tetapi kalau orang berprestasi di bidang olahraga, belum sampai di daerahnya sudah disiapkan bonus, Pak. Gimana dengan teman-teman di daerah? Tidak. Contoh moderator kita ini kan berprestasi di bidang pelopor. Apakah kemudian kepala daerah kita itu mempersiapkan penjemputan, mempersiapkan bonus? Itu kan tidak. Sementara untuk mendorong pemuda-pemuda di daerah itu berprestasi, bahkan itu mengeluarkan modal yang banyak. Ini kita tidak menuntut ya. Ini kita tidak menuntut, tetapi saya rasa APBD, APBN itu bagian dari di situ ada hak-hak kita yang perlu kita dapatkan. Saya rasa seperti itu. Oh iya, betul-betul. Jadi karena ini juga nih persepsinya, kan olahraga kan juga pemuda. Ya ngapain juga kita mesti mengkhususkan, yang barangkali nggak semua orang loh yang punya kesadaran. Tapi tadi sempat disinggung, karena dia nggak sadar inilah, makanya perlu adanya program dari pemerintah yang menyadarkan mereka agar mereka itu berprestasi, agar mereka itu bertindak, seperti itu ya? Ya, perlu diingatkan. Karena ketika kemudian kita tidak ingatkan, maka tentu kita semakin tidak akan mendapatkan perhatian. Walaupun sebenarnya kalau prinsip pemuda pelopor berhasil itu tidak mengharapkan tepuk tangan dari siapapun. Itu prinsip kita sebagai pelopor. Tetapi sangat penting perhatian pemuda secara dalam hal ini khusus, karena kita melihat bahwa ketika kita bicara pemuda ini, kita tidak bisa hanya bicara persoalan potensi, tetapi dibalik dari usia muda itu kan banyak masalah-masalah yang kemudian harus dirumuskan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Nah, memang sebenarnya selama ini apakah memang belum ada atau sudah ada tapi kurang, atau memang apa ya? Kita tuh yang nggak tahu kalau sebenarnya ini sebenarnya perhatian pemuda loh. Kalian aja yang nggak tahu ya. Atau gimana tuh kondisinya untuk saat ini? Kalau saya menganggap bahwa ya kita tidak bisa terlalu munafik juga mengatakan bahwa tidak ada. Tetapi kalau misalnya kita mengambil sampel, ini kan kita tidak bisa bicara skop nasional karena kita tidak pernah meriset kan. Tetapi dengan hasil bincang-bincang pertemuan kemarin, ya, pertemuan kita kemarin hampir 70 orang yang dipertemukan oleh Kemenpora, ya saya malah menganggap bahwa yang lebih memiliki perhatian kepada pemuda ini justru pemerintah pusat. Iya, betul. Sementara di daerah saya tidak berani katakan bahwa itu tidak, tetapi tidak maksimal. Coba kita telah saja anggaran-anggaran yang dikucurkan pemerintah di daerah mana misalnya yang menggunakan anggaran APBD itu besar ke pemuda. Gak ada ya? Saya lihat khusus Rubar ya. Khusus Rubar, kalau kita bicara di daerah saya, ya bahkan ada kabupaten kota, pemerintah di tingkatan kabupaten, anggarannya itu setiap tahun untuk pemudanya itu hanya 50 juta. Wah, 50 juta itu satu kegiatan. Ya, itu mau diapakan, satu kegiatan aja nggak cukup. Tetapi sekali lagi, ini bukan untuk pribadi kita, kenapa kita menyuarakan ini. Tetapi dibalik dari potensi pemuda itu banyak kompleks sekali persoalan-persoalan yang kemudian harus diselesaikan. Saya rasa seperti itu.
Oke oke. Nah, kira-kira ya, apa nih efek yang terjadi ya jika seandainya memang tidak diseriusin ya? Maksudnya tuh di debat aja tuh nggak dimasukin. Emang apa dampak negatifnya itu kan? Karena kan eh, kita tuh positive thinking aja tuh kemungkinan inilah pasti bakal inilah diurus lah. Apalagi sekarang kalau kita lihat tuh banyak calon kepala daerah itu kan memasukkan anak-anak milenial tuh sebagai wakilnya. Jadi kita tuh positive thinking aja itu. Nah, apa efeknya kalau tidak dibahas pada saat debat kira-kira? Ya, pertama, ketika kemudian ini tidak menjadi satu subtema dalam apa namanya dalam debat pemilu kada, ya tentu sekali lagi bahwa debat ini kan sebagai fungsi penguatan dari visi misi kandidat ini. Ketika kemudian itu tidak dikuatkan di situ, di mana kita kemudian berharap untuk menagih janji-janji mereka. Ketika kemudian tidak diyakinkan melalui debat publik, karena uh, di dalam debat aja tidak menjadi prioritas. Gimana kalau sudah jadi kan seperti itu. Iya betul betul betul. Terus Kita berharap kan kemudian dicalonkan milenial gitu. Ya, tapi belum juga ya. Berarti belum pasti juga gitu ya. uh, belum tentu milenial itu yang maju, belum tentu dia melalui proses kegiatan kepemudaan. Oh, oke. Di negeri ini kan anak tuan kan lebih banyak yang maju kan. Anak tuan Hmm. ini apakah melalui proses pada kegiatan-kegiatan kepemudaan? Apakah mereka merasakan apa yang kita rasakan melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan? Kan belum tentu. Hmm. Nah, Ya, ya. untuk itu ya peran kita menggunakan apa namanya menggunakan media-media yang ada, baik itu media konvensional maupun media sosial untuk mendorong membicarakan isu kepemudaan diprioritaskan, kira-kira seperti itu. Oke, berarti salah satu metodenya itu kita harus berisik ya di media sosial ya, dengan cara kita bikin live seperti ini, kemudian juga mungkin kita Ya. bikin gerakan-gerakan seperti apa biar biar ribut ya. Kalau kan biasa kan kalau kalau viral kan baru diurus tuh. Nah, itu metodenya mungkin ya. Salah Nah, satunya no viral, no kebijakan. nah itu masalahnya kan. Ya, Kayak kita sengaja nih kita viralin ya. Ini apa sih apa Usman nih pakai apa membawa media massa pula kan. Ini mungkin apa namanya itu? Eh pen, apa namanya? Istilah kemarin itu pentalik ya. ya. Penta apa namanya itu? Nah, pentahelik ya. Dalam rangka untuk bisa menyampaikan keinginannya. Nah, gini lagi. Memang perhatiannya seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda itu? Jangan-jangan eh, si pemerintah itu nganggap yang disebut perhatian itu duit gitu. Apakah cuma itu atau bagaimana sih perhatian yang diinginkan itu? Yang Oh, dibutuhkan lah maksudnya. oh, tidak mesti. Karena kita ini kan bukan pemuda palsu kan yang mengharapkan uang dari negara, tidak seperti itu. Kita perlu ada rumusan-rumusan kebijakan Hmm. yang tentu pro terhadap kepemudaan. Baik itu misalnya penguatan sumber daya manusia, uh, kira-kira seperti itu. Kita harus Hmm. masuk menjadi skala prioritas dalam program-programnya mereka untuk mempersiapkan regenerasi, ya tentu harus dipersiapkan. Saya rasa seperti Hmm. itu. Karena ketika kemudian tidak dipersiapkan, generasi kita akan rusak, Pak. Angka kriminal Betul. kriminal itu akan tinggi. Terus kemudian bisa saja usia pernikahan anak itu akan tinggi. Makanya perlu ada ruang-ruang yang dibangun oleh pemerintah untuk melibatkan kepemudaan. Saya rasa seperti itu. Misalnya contoh saja, Musrembang pernah tidak yang betul-betul pemuda itu dilibatkan dalam kegiatan Musrembang, baik itu tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten kota. Ya, ya. Saya sendiri sepanjang usia saya di usia muda ini mulai dari 16 sampai 30 tahun belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan Musrembang. Mungkin orang lain yang diundang mungkin. Ya mungkin. Bisa saja usia dari usia 40 tahun itu dikelompokkan sebagai orang muda, kira-kira seperti itu. Dilibatkan sih, itu kan dilibatin sebagai tukang masang tenda, ya, kemudian tukang ngambil-ngambil piring kotor. Ya. Ya, Kalau nih seandainya si Usman dihadapkan sama bupati terpilih kan nanti, misalnya kan udah terpilih nih. Apa nih program yang mau diusulkan untuk pengembangan pemuda di daerahnya? Gimana? ya
tentu salah satunya adalah sport center misalnya tentang pemuda, atau misalnya apa ya, eh, gedung gedung apa namanya, gedung kepemudaan yang kemudian dilengkapi dengan alat-alat penunjang untuk kreativitas pemuda itu dilampiaskan di situ, kira-kira seperti itu. Perlu ada wadah di setiap daerah, ini perlu ada wadah untuk mewadahi bakat-bakat pemuda, karena ketika kemudian bakat-bakat pemuda itu tidak diwadahi, ya ujung-ujungnya akan berdampak negatif, karena angka pernikahan usia anak, terus kemudian angka pemuda melakukan kriminal cukup tinggi di Indonesia, itu karena pertama tidak isu pemuda ini bukan menjadi skala prioritas. Itu salah satu efeknya, itu salah satu dampak atas ketidakadanya perhatian, bukan tidak ada, kurangnya perhatian dari pemerintah. Saya justru mengapresiasi pemerintah pusat terhadap perhatian pemuda-pemuda yang ada di daerah. Ketimbang pemerintah daerah kita, saya yakin ini penyakitnya hampir seluruh Indonesia. Kalau mendengarkan hasil diskusi-diskusi dengan teman-teman perwakilan pemuda pada saat pertemuan nasional, saya anggap bahwa apa yang kita rasakan di daerah, misalnya saya orang Sulbar, sama saja yang dirasakan oleh teman-teman dari Maluku misalnya, teman-teman dari Papua, kurangnya pemberdayaan pemuda oleh pemerintah daerah. Untuk itu, hal ini perlu kita dorong, perlu kita suarakan agar pemerintah sadar bahwa ternyata apa namanya, isu tentang bencana alam, isu tentang lingkungan itu sangat penting hubungannya dengan perhatian terhadap pemuda. Karena ketika kemudian kita memperhatikan pemuda, maka akan timbul pemuda-pemuda yang tanggap bencana alam. Kemudian ketika kita memperhatikan pemuda, pemuda akan sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita, seandainya kita merawat dan memperhatikan peningkatan sumber daya manusia, khususnya pemuda, tentu akan tumbuh UMKM, serta ekonomi masyarakat itu akan meningkat seperti itu, karena dengan gerakan-gerakan kepeloporan yang dilakukan oleh kaum-kaum muda. Atau mungkin gini juga ya, kan anak-anak muda itu kan nggak terlalu melek lah dengan perpolitikan. Mungkin mereka tuh tahu lah keributan-keributan tuh dirasakan lah. Hanya saja mereka tuh males lah gabung dengan ikut serta dalam memikirkan perpolitikan. Sehingga mereka tuh bisa saja pada saat pemilu dia nggak pilih gitu. Sehingga nggak terlalu dipikirkan. Dan mereka malah bisa dimanfaatkan ya untuk bisa ya datang kalau acara makan-makan datang, tapi pada saat agenda perpolitikan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan itu mereka nggak terlalu memikirkan hal itu. Nah itu gimana tuh pandangannya? Mungkin gara-gara itu para pemuda itu nggak terlalu dilibatkan. Apakah sama kondisinya di situ? Nah, saya rasa pemuda sekarang ini kan tidak lagi menjadi objek kalau saya lihat kalau kita bicara politik ya. Karena banyak juga yang hasil pemilihan legislatif kemarin banyak juga yang terpilih dari kaum muda. Tetapi kan saya lihat apakah mereka pada saat terpilih memikirkan kegiatan pengembangan kepemudaan atau tidak. Nah, saat ini saya lihat banyak juga teman-teman yang bukan lagi menjadi tim hore dalam pelaksanaan pemilu kada ini, banyak juga yang menjadi bagian dari kandidat itu sendiri. Cuman kan sekali lagi bahwa isu terhadap tidak dibahasnya isu kepemudaan di dalam debat publik itu kan bukan dipersoalkan karena kandidat itu sendiri, tetapi saya rasa tim perumus Komisi Pemilihan Umum yang tidak mencantumkan di dalamnya. Entah apakah tim perumus ini mereka pernah merasakan usia muda atau kegiatan kepemudaan atau tidak. Atau mungkin mereka terlahir dari latar belakang ekonomi yang bagus, sehingga kemudian isu kepemudaan mereka anggap tidak penting. Nah untuk itu ke depannya, saya rasa karena ya ini kesalahan saya juga karena terlambat menyuarakan isu ini, karena saya sudah terlalu memberikan harapan ke mereka sehingga kemudian saya tidak tindak lanjuti di awal. Harusnya ini dikawal lebih awal, harus audiens dengan Komisi Pemilihan Umum untuk membicarakan kemudian bagaimana mereka memasukkan ke ke dalam subtema
dalam debat kandidat. Kita sangat berharap karena saya yakin mereka pernah muda dan saya lihat beberapa komisioner hari ini masih bisa dikategorikan tergolong muda walaupun umurnya sudah lewat 30 tahun ya. Nah, tetapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan sehingga kemudian ke depan ya tentu kita akan lebih awal untuk mengawal isu-isu kepemudaan ini dimasukkan ke dalam subtema debat kandidat. Kalau perlu kita berharap kepada penyelenggara untuk memasukkan setidaknya dari perwakilan teman-teman pemuda untuk dilibatkan sebagai tim perumus dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kandidat nantinya. Dan tentu Betul. Apalagi kan kita apresiasi ada beberapa calon yang saya lihat. Saya bukan hanya mengamati debat kandidat yang ada di wilayah saya, bahkan di provinsi lain, ada beberapa yang patut diapresiasi karena menuangkan, kandidat itu menuangkan ke dalam visi misinya tentang isu-isu kepemudaan. Hanya saja memang tidak dikupas habis pada saat debat ya, karena kalau pada saat debat itu kan jadinya janji yang harus mereka tepati seperti itu ya. Itu saja yang disayangkan. Sebenarnya apa yang disampaikan dalam debat kandidat itu menjadi tanggung jawab moralitas yang tentunya siapa saja bisa menagihnya. Iya. Dan apalagi kan narasi bonus demografi itu kan seringkali itu diumbar-umbar ya. Kalau memang mau diseriusin, ya harusnya kan memang kita letakkanlah dia itu di etalase yang paling depan lah gitu kan, biar dibahas, biar didebatkan, biar dipikirkan nih. Kalau seandainya memang tidak terlalu dilirik, berarti bonus demografi ini kayaknya bakal lepas gitu aja tuh, nggak terlalu dimanfaatkan. Itu gimana menurut pandangan Usman? Ya, kalau kita bicara bonus demografi, ini kan kita sebenarnya udah lewati ini. Fasenya ini udah berapa tahun kita lewati. Cuman kan kita baru menuju puncak ini. Karena kan bonus demografi itu kalau kita merujuk pada data statistik BPS itu kan itu sejak 2015. Hanya 2035 kan? Iya. Nah, saya rasa ini bukan menjadi isu terbarukan untuk calon-calon pemimpin kita, karena harusnya isu ini kan sudah dibahas sejak sebelum 2015. Bahkan ya yang terparah ini nanti kan kita menuju Indonesia 100 tahun di tahun 2045 kan? Ya. Sejak 2016 Presiden kita kan sudah perintahkan ke Bappenas untuk menyusun visi misi Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Namun ini sangat tidak akan terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ketika kemudian pemerintah daerah tidak merumuskan menuju Indonesia Emas. Untuk itu kita sebagai kaum muda yang tentu kalau saya kan sudah 31 tahun ini. Jadi berdasarkan undang-undang saya sudah pensiun tahun kemarin kan. Tapi setidaknya saya punya rasa tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan teman-teman. Dan kemudian ketika kita bicara usia bonus demografi, ya tentu kita masuk ke dalamnya. Karena usia bonus demografi itu kan sampai 65 tahun ya kalau nggak salah, 65 tahun ke bawah. Oh iya betul. Jadi Usman menangkap bahwasannya di pusat itu semangat mereka untuk memberdayakan para pemuda ini besar. Hanya saja di daerah itu yang nggak terlalu. Itu kira-kira apakah perlu ada namanya monitoring secara berkala atau apa sih yang mesti dilakukan biar gerakan di daerah itu memang benar-benar konkret gitu kan. Misalnya ada pengkaderan kepemudaannya biar mereka tuh bisa menjadi pelopor barangkali, atau bisa berdaya atau bisa berprestasi yang selama ini mungkin belum terlalu dimaksimalkan, atau upaya apa nih yang bisa dilakukan mungkin, atau bisa juga pemuda di situ tuh bisa melakukan apa sih biar dari daerah itu memang benar-benar ada program yang
yang memang kena sama generasi muda. Karena ini kasusnya gini nih kasusnya. Ketika para pemuda itu bergerak, di bawah kan mereka kan bergerak secara sendirilah, gerak sendiri nih. Tapi ketika mereka datang ke diaspora mereka, misalnya seperti itu ya, diaspora lah, anggaplah dinas yang terkait, kami nggak punya anggaran untuk bantu. Nah, kan kadang tuh seperti itu kejadiannya. Nah, jadi gimana sih langkahnya biar kita memang benar-benar bisa punya power lah untuk apa nama itu, mendorong para pemangku kebijakan ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda ya? Saya rasa tentang itu pemuda sebenarnya tidak diragukan lagi, karena semangat itu sejak dimulai dengan 1982 kan. 28 ya. Ya. Yang Sumpah Pemuda. Ya, tentu semangat pemuda tidak diragukan lagi, karena kesadaran pemuda itu sangat jelas terlihat. Banyaknya organisasi kepemudaan di daerah itu kan bisa dilihat pemuda memiliki kesadaran untuk maju. Tetapi yang menjadi soal adalah kesadaran pemerintah untuk memberdayakan pemudanya itu kurang sadar. Dan bahkan ya saya yakin dan percaya bahwa mereka itu tidak sadar dan tidak kurang pemahaman tentang apa itu kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah, untuk itu ya tentu semangat muda itu tidak harus terus digelorakan untuk terus bergerak sampai suatu saat yakin bahwa ada pemimpin-pemimpin di daerah kita ini yang memiliki kesadaran tentang isu-isu kepemudaan. Untuk itu ya untuk mengoptimalkan kegiatan kepemudaan di daerah ini ya tentu harus diperjuangkan melalui dengan membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah, terus kemudian mempelopori gerakan-gerakan kepemudaan yang ada di daerah. Intinya pemuda jangan mudah baper lah, karena tidak diperhatikan, kemudian untuk apa ini saya bergerak di kegiatan kepemudaan karena tidak dapat perhatian. Pada dasarnya kita berbuat baik bukan karena ingin dipuji, bukan ingin diapresiasi, tetapi kita berbuat baik untuk bermanfaat kepada sesama. Saya kira seperti itu. Oh iya. Jadi ada yang menarik tadi dibilang pemuda ini dia bisa dipercaya lah. Cuma masalahnya tuh pemerintah yang belum percaya sama pemuda ini. Ya. Berarti yang harus dilakukan sama pemuda ini adalah mereka harus membangun kepercayaan dulu nih. Maksudnya tuh membangun personal branding mereka gitu kan, biar mereka tuh punya power untuk memberikan masukan. Nah, masalahnya sekarang adalah anak-anak muda tuh banyak yang mager gitu. Ya. Itu kira-kira gimana tuh caranya biar yang mager ini bisa bergerak? Apa yang mesti dilakukan? Yang harus dilakukan, saya rasa dibuat ribut secara positif. Maksud saya dibuat ribut secara positif. Wapresnya kita kan membuat Indonesia ini kan menjadi perbincangan. Di usianya yang harus didobrak kan. Kalau stafet kepemimpinan Wapres sendiri itu bisa, kenapa di daerah tidak bisa? Iya. Untuk itu ya kita harus membangun komunikasi yang efektif kepada pemerintah daerah, terus kemudian ya kita harus dorong secara masif sehingga kita mendapatkan perhatian. Kira-kira seperti itu. Contoh di undang-undangnya kita ada beberapa aturan itu kan masih membatasi usia pemuda. Misalnya penerimaan itu kan membatasi usia muda berdasarkan undang-undang. Kan kita berdasarkan undang-undang kan usia muda ini kan di akhir itu kan 30 tahun kan. 30 tahun ya. Sementara ada beberapa pendaftaran misalnya KPID, Ombudsman itu kan batasannya 35 tahun. Kenapa kemudian tidak distandarkan misalnya 30 tahun atau 31 tahun? Itu artinya masih banyak batasan-batasan yang diberikan kepada pemuda. Pertanyaannya apakah tidak dipercaya atau tidak? Hanya mereka tim perumus yang mengetahui jawabannya. Tetapi kalau saya berkomitmen untuk dorong bahwa perlunya ada perubahan-perubahan di negara ini, terutama dari golongan usia. Ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Mantap ya. Jadi kita udah paham lah. Jadi kondisinya itu ternyata bukan hanya di kasusnya di Sulawesi Barat, tapi juga di daerah lain yang membuat yang kita tangkap ternyata pemerintah daerah itu tidak terlalu memaksimalkan ya potensi para pemuda. Justru yang di pusat mereka semangat ya. Ada saja kegiatannya, banyak sekali itu. Kita bisa lihat di Instagramnya Kemenpora itu hampir setiap hari itu ada saja postingan-postingan mereka tuh Ya. bikin program. Nah, tapi di wilayah, di daerah itu hampir nggak ada. Bahkan mungkin ada postingan yang mungkin di tahun 2021 terakhir posting. Wah, artinya memang nggak ada kegiatan itu. Padahal ada dinasnya. Bahkan di DPRD kan ada namanya komisi 4 ya. Kalau di DPRD provinsi itu ada komisi 4 yang di bawahnya itu adalah dinas pemuda. Nah, sehingga mereka ini kayak nggak apa ya nggak bergerak bisa jadi nih karena monitoringnya kurang atau emang karena nggak tahu mau digerakkan kemana para pemuda ini, maka yang harus kita lakukan adalah para pemuda-pemuda yang peduli inilah yang harus bergerak. Nah seperti itu. Jadi caranya gimana? Harus ribut tadi kata jawabannya ya. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Wah, ini ada Stanley yang lagi nonton. Kalau mau nanya silakan ya. Oke. Eh, Kemudian nih apa namanya menjelang terakhir nih. Kalau seandainya ya, Usman ini jadi bupati lah ibaratnya kan. Wah. Kira-kira dalam rangka untuk memberdayakan atau untuk memajukan pemuda apa yang dilakukan dari Ya, awal sampai ya. ya pertama ketika kita memegang komando kebijakan di daerah, tentu saya rasa pemberdayaan pemuda itu saya akan lakukan. Yang pertama, tentu saya akan, ini di luar dari konteks birokrasinya, Ya. saya akan membuat sayembara misalnya, Hmm. membuka pasar pemuda. Salah satu contohnya misalnya saya buat program pasar pemuda, pasar ide pemuda semisalnya. Silahkan ide kalian apa, kalian bisa buat apa, kalian bisa buat pesawat, kalian bisa buat kendaraan, monggo silahkan dirumuskan, silahkan paparkan ide kalian, kita akan modali. Betul. Kira-kira bukan hanya di daerah, ketika kemudian presiden yang terpilih Bapak Prabowo kemudian membuat suatu kebijakan sayembara pemuda, merancang inovasi pemuda, saya rasa pemuda-pemuda Indonesia akan tampil, Pak. Saya rasa Ya, betul. tidak ada lagi pengetahuan yang tertutup, tidak ada lagi yang tidak ditahu oleh pemuda-pemuda Indonesia. Mereka bisa membuat apa saja. Cukup banyak di sosial media kita lihat apa namanya pemuda yang putus sekolah, mereka bisa buat helikopter misalnya, mereka bisa buat robotik dan lain-lain. Cuman tinggal ruang yang tidak ada. Coba sekali-sekali baik pemerintah di daerah maupun pemerintah Republik Indonesia ini membuat suatu forum, misalnya wadah disiapkan, sayembara atau pasar ide pemuda, silakan merancang apa saja, kemudian negara itu membiayai, maka akan lahir pemuda-pemuda yang selama ini tidak kelihatan. Salah satu contohnya Kemenpora. Iya. Melalui kegiatan pelaksanaan pemuda pelopor, maka muncullah pemuda-pemuda hebat di setiap daerah. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang agama, sosial, budaya, teknologi tepat guna. Coba bayangkan. Di daerah saya ini banyak anak muda yang bisa membuat sampah, itu kemudian bisa menjadi apa namanya batako misalnya, yang sebelumnya batako itu terbuat dari pasir. Banyak juga generasi kita yang bisa membuat dari plastik batako itu. Tinggal ya, gimana kemudian kalau pemuda itu punya potensial tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi, mereka bisa berbuat. Betul. Saya rasa seperti itu. Iya, bagus Untuk juga tuh. itu sebenarnya tinggal wadah, tinggal ruang. Coba misalnya pemerintah di daerah, sayembara siapa yang bisa buat pesawat misalnya. Akan banyak yang muncul kaum-kaum intelektual anak-anak muda Indonesia. Iya. Betul. Jadi harus ada pemantiknya ya, harus ada alasan gitu. Kami bakal bikin ini kan untuk apa juga kan nggak ada momennya, nggak ada lombanya, nggak ada hadiahnya, ngapain juga ya kan? Coba kita bayangkan, kita orang-orang muda merancang kegiatan. Kami punya kegiatan ini seperti ini. Kita sudah jelaskan mulai dari tujuan, manfaat. Kita akan dibenturkan.
oh mohon maaf anggaran tidak ada. Ah, Ini kan lucu kan? iya 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 iya. Sebenarnya bukan anggaran yang tidak ada, tetapi apa namanya prioritas penggunaan anggaran itu tidak jelas. Saya rasa seperti itu. Iya iya, karena tidak diprioritaskan ya. Ya, Oke, ini ada tambahan pendapat nih dari Haris yang mengatakan arah pemikiran anak muda sekarang tuh memang lebih ke realita kehidupan. Ditambah lagi banyaknya generasi sandwich yang membuat matinya semangat gerakan kepemudaan. Nah, ya gimana nih responnya nih? Jadi emang mereka tuh bukan ke ini ya, bukan ke idealis gitu ya. Kalau kita dulu kan kalau aktif di organisasi kan kita tuh ada idealis bagaimana kita tuh bisa meregenerasi, melakukan kaderisasi dengan organisasi kita, kan? Nah, mereka tuh enggak. Ketika kami ikut ini dapat duit apa enggak, ya, kemudian ada nggak untungnya bagi kami, kalau nggak ada ngapain juga kami ribut-ribut. Nah, ditambah lagi generasi sandwich tadi kan, mereka nggak punya semangat untuk berinovasi, ya lebih lebih enak ya ngumpul bareng HP miring ini ya, main game seperti itu. Nah, itu gimana tuh, apakah setuju dengan hal itu? ya tentu ini kan kembali lagi bahwa ini berarti menjadi salah satu poin masalah. Poin Iya. masalah ini yang harus didebatkan dalam debat publik itu. Nah, Kira-kira iya solusinya, betul. solusinya mereka apa kira-kira? Dengan Iya persoalan ini kemudian kita apa namanya? Kita munculkan dalam pertanyaan eh, dari panelis itu mempertanyakan tentang ini, ya tentu akan lahir jawaban-jawaban mereka setelah mereka terpilih, itu yang kita kejar. betul betul Tapi betul. kemudian kalau itu mereka tidak sampaikan di dalam debat publik yang menjadi ruang adu gagasan, gimana caranya kita memenagi? Setidaknya penguatan visi misi mereka itu kan ada di dalam debat. Iya. Tujuan debat itu sebagai penguatan dari visi misi mereka. Tetapi kalau itu kemudian tidak dibicarakan sejak awal, ruang kita bukan tertutup ya, tetapi sempit. Sempit, betul. Bingung kita mau nagihnya ya. Ya, Saya kan nggak ada ngomong pada saat debat kemarin, wah agak ya, sulit juga itu kan. Oke, nah gitu tuh. Jadi ini ya penting bahwasanya poin kepemudaan itu dimasukkan pada saat debat ya pilkada. Semoga aja lah berikut-berikutnya itu akan muncul ya. ya. Oke, baik. Nih masuk segmen terakhir nih. Kira-kira gimana nih? Silakan sampaikan segmen terakhirnya dalam rangka sesuai dengan topik kita bahwasanya kita berharap bahwasanya pemuda itu memang diperhatikan dan itu bermula dari sebelum si kepala daerah ini terpilih, lalu ke depannya gimana harapannya untuk para pemuda. Nah, silakan, Usman. Ya, pada dasarnya kenapa kemudian kita harus suarakan itu? Karena kita ini kan bukan menjadi bagian dari tim sukses dari kandidat itu. Seandainya kita tim sukses, maka tentu kita akan bisa bicarakan hal ini di dapur. Tetapi Iya, ini, kenapa kemudian isu kepemudaan ini penting untuk dibicarakan di dalam debat publik? Karena biar ini juga menjadi komitmen di hadapan publik, sehingga kemudian ada ruang kita untuk mengingatkan mereka-mereka yang nantinya akan terpilih. Untuk itu ya tentu semangat gerakan kepemudaan ini harus kita terus lakukan. Semangat membara harus terus menyala. Dengan kolaborasi dan inovasi kita bisa menciptakan perubahan positif yang lebih besar, termasuk isu-isu kepemudaan nanti kita terus akan dorong sehingga menumbuhkan kesadaran dari pengambil kebijakan. Kira-kira seperti itu. oke, mantap ya. Jadi sampai orang tuh sadar kalau isu pemuda ini penting. Ya, Di ribut terus lah ya. Oke, baik. Terima kasih baik, Usman ya udah menyampaikan statementnya baik. yang Terima Masya Allah ya kasih. keren-keren. Nah, jadi Terima kasih apa juga nggak salah. sudah Ya, diundang di siap. podcast Wasre. Pokoknya kita bisa sama-sama menyuarakan lah di daerah kita masing-masing sehingga Baik, nanti emang isu kepemudaan ini memang benar-benar diperhatikan. baik, Oke, kita tutup ya. baik. Saya akhiri. Terima kasih. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih juga yang nonton ya. Usman, makasih ya Usman ya. Siap. Oke.